5 ayat inilah cerminan dari orang-orang yang berada di Shiratal Mustaqim. Orang inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita minta petunjuk, ya sudah, kamu harus jadi orang yang berada di 5 ayat ini. Yang berada di 5 ayat inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Gelarnya mukminun, muqimunas shalah, munfikun, dan terakhir puncaknya adalah muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka al hijaba 'ala hadina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah pada petang hari ini kita kembali bersama di dalam kajian tafsir Isyari. Mudah-mudahan kumpul kita semua dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah masuki ayat ihdinas siratal mustaqim, dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, yang tidak bengkok, dan itu adalah ad-dinul islami, agama Islam. Setelah kita mohon kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus, kemudian apa yang dimaksud dengan jalan lurus itu adalah dijelaskan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan atas mereka. Nikmat apa yang dimaksud? Karena sebenarnya seluruh makhluk juga mendapatkan nikmatan dari Allah. Yang dimaksud dengan nikmat pada ayat ini adalah sebagaimana dijelaskan di dalam surah An-Nisa, "Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat pada mereka, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi kita ketika memohon pada Allah, tunjukkan jalan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, itu adalah jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Itu berarti kita harus membaca dan mempelajari sejarah para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Sebab tanpa membaca mereka berarti kita tidak akan sampai kepada apa yang kita minta berupa jalan yang lurus. Hamba-hamba yang dimuliakan, kemudian ada lawannya, 2 jalan, yaitu ghairil maghdubi. Allah tidak mengatakan ghaira, ya, tapi ghairi, artinya diambil dari mudhaf ilaihnya. Siratal ladzina, siratal ghairil maghdubi. Ini menarik karena bukan ghaira sirat, tapi siratal ghairi. Jalannya bukan orang, ya. Jalannya bukan yang dimarahi atau di al-maghdub alaihim, artinya apa sih? Ditimpakan kepada mereka kemarahan. Dan yang kedua adalah ad-dhallin wa ghairid dhallin, sirata ghairid dhallin, sirata ghairid dhallin, gitulah asalnya. Jalan bukan orang yang tersesat. Kita sering terjemahkan bukan jalannya. Ini menarik karena susunan kalimat di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia berbeda. Kita menerjemahkannya bukan jalannya orang-orang yang mendapat kemurkaan, tapi dalam bahasa Arab di sini tulis sirata ghairil maghdubi, seperti itu kira-kira. Waladdallin juga bukan ghaira siratid dhallin, tapi sirata ghairid dhallin. Nah, jalan bukan orang yang mendapat kemurkaan,
dan jalan bukan jalannya bukan orang yang tersesat. Ini rumit ya. Nah, kita terjemah enaknya bukan jalannya orang tersesat. Nah, itu biasa bolak-balik kata seperti ini. Tapi kalau dirasakan lebih dalam itu akan sangat luar biasa bedanya. 3 jalan ini, pertama an'amta, jalan orang-orang yang diberi nikmat, di mana Allah mengatakan an'amta 'alaihim. Kita berkata an'amta 'alaihim, engkau yang memberikan nikmat pada mereka. Seolah-olah bahwa jalan itu anugerah dari Allah. Tetapi ketika al-maghdub 'alaihim tidak disebutkan bahwa ghadabta 'alaihim, engkau marah pada mereka, tidak. Allah tidak mengatakan engkau marahi mereka, tidak. Tapi al-maghdub 'alaihim, orang yang kemarahan itu ditimpakan pada mereka. Itu mengisyaratkan bahwa kemarahan itu bukan Allah yang memarahi mereka, sengaja memarahi mereka, walaupun hakikatnya memang Allah yang murka pada mereka. Tetapi kemarahan itu datang atas undangan mereka sendiri, seakan-akan Allah sudah sudah menyediakan, sudah menempatkan ada tempat kemarahan. Nah, si hamba itu kemudian mendownload kemarahan itu sendiri. Jadi kemarahan Allah itu sudah di-upload. Nah, setelah ada makhluk atau hambanya yang melakukan tindakan tertentu, maka seolah-olah kemarahan Allah itu di-download oleh mereka. Jadi jatuhnya pada bukan atas kemauan Allah, tapi manusia sendiri yang melakukan satu perbuatan yang kemudian menimbulkan kemarahan itu turun pada dia. Demikian juga ad-dhalin, orang-orang tersesat. Tidak adlal ta'alihim, adlal ta'alihim, tidak. Engkau telah menyesatkan mereka, tidak. Dolin saja mereka sesat dengan sendirinya. Jadi bukan Allah yang menyesatkan mereka, kesesatan mereka sendiri yang menempuh jalannya. Karena apa? Mencari jalan yang bukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga golongan ini tentu kita akan memilih jalan yang pertama, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Tapi kalau kita mau ringkaskan, sebenarnya ini sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Baqarah. Kita ihdinas siratal mustaqim. Dijawab oleh Allah, kan kita minta tunjukkanlah padaku, pada kami jalan yang lurus. Allah jawab, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab inilah yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jawaban Allah, jika kamu ingin tahu mana kamu ingin menjadi muhtadin, jika kamu ingin menempuh jalan orang-orang yang jalan orang lurus, orang yang tidak dimurkai dan orang yang tidak tersesat, jalannya hanya satu ini, dari kitab ini. Nah, sebutan bagi orang yang mendapat petunjuk itu ujung-ujungnya mutakin. Tapi untuk mencapai takwa, yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang gaib, yuqimunas shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iman, salat itu Islam, dan yang ketiga adalah infak, gambaran ihsan. Iman, Islam, ihsan, itu dia yang disebut dengan mutakin. Mutakin itu adalah orang yang telah menempuh jalan keimanan, keislaman, dan sampai di puncak ihsan. Nanti kita akan bahas pada keseluruhannya pada ayat-ayat berikutnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan orang yang mendapat petunjuk, karena kita mintakan tunjukilah aku. Nah, itu orang yang membaca Al-Quran, kemudian isinya itu kata Al-Quran, hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama yang disebut dengan an'amta 'alaihim berarti adalah orang yang beriman, orang yang mendirikan sholat, dan orang yang mencapai ketakwaan. Itu orang yang berada di shiratal mustaqim. Kemudian yang kedua, al-maghdub 'alaihim. Al-maghdub 'alaihim ini nanti di dalam surah Al-Baqarah diletakkan pada bagian akhir, panjang ayatnya. Kalau yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapat petunjuk itu cuma 5 ayat. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat inilah cerminan dari
orang-orang yang berada di Shiratal Mustaqim. Orang inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita minta petunjuk, ya sudah, kamu harus jadi orang yang berada di 5 ayat ini. Yang berada di 5 ayat inilah orang-orang yang mendapat petunjuk, gelarnya mukminun, terus muqimunas shalah, munfikun, dan terakhir puncaknya adalah muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Fatihah itu adalah ghairil maghdubi alaihim, kelompok maghdub alaihim. Itu nanti belakangan kita bahasnya, karena Al-Baqarah membahasnya belakangan. Yang ketiga dulu, ad-dallin. Siapa dallin? Dallin adalah orang-orang yang disebutkan di dalam 2 ayat berikut di dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. 2 ayat ini yaitu orang-orang yang kafir. Siapa mereka? Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama saja atas kamu, atas mereka. Apakah kamu beri peringatan mereka atau tidak kamu beri peringatan mereka? La yu'minun, tetap mereka tidak beriman. Berarti bukan mukmin. Tadi kan mukminun. Nah, tadi mukmin yang pertama. Sekarang yang kedua ada orang-orang kafirun. Orang-orang kafirun itu kayak apa? Khatamallahu 'ala qulubihim, orang-orang yang hati mereka sudah dikunci oleh Allah. Sudah dicap stempel mati, dia tidak bisa menerima hidayah. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim, juga pendengaran mereka sudah dikhatam juga. Wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun, dan di dalam pandangan mereka itu ada tutup yang menutupi sehingga tidak, fala yanzuruna ilal haq, tidak melihat, fala yarawna haq, tidak bisa melihat kebenaran. Jadi apa namanya? Kunci, hatinya terkunci, ya kan? Khatamallahu 'ala qulubihim, dikunci hatinya. Wa 'ala sam'ihim, kupingnya juga sudah tidak betah mendengarkan kebenaran. Wa 'ala absarihim ghishawah, matanya sudah tertutup dengan satu kabut tebal yang membuat dia tidak bisa melihat kebaikan. Dan hasilnya apa? Kalau tadi orang yang beriman, orang yang pertama, orang takwa itu ulaika ala hudam mir rabbihim, diulangi lagi. Saya lupa tidak nyiapkan papan tulis di sini. Jadi kalau kita ihdina, tunjukilah kami. Nah, mereka yang sudah mengamalkan kitab yang hudal lil muttaqin, setelah diamalkan ulaika ala hudam mir rabbihim, lagi-lagi diulangi. Mereka itulah orang-orang yang berada pada petunjuk dari Tuhan mereka. Dan akhirnya apa? Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Muflihun itu al-falah. Kebetulan hari ini kita ngajinya di Jalan Al-Falah 2 ya. Nah ini ya, Masya Allah, Muflihun Al-Falah 2. Mereka lah orang-orang yang berada di Jalan Al-Falah gitu kira-kira. Muflihun. Nah, adapun yang tempat mereka apa? Yang kedua, orang kafir tempatnya adalah fi qulubihim, apa namanya? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa lahum 'adzabun 'adzim, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, nanti di tempat lain siksa yang ini besar, yang 'adzim itu besar. Kalau pedih itu rasanya, kalau besar itu kuantitasnya gede. Tapi kalau alim itu kualitasnya nyelekit gitu, loro gitu. Nah, ini yang ketiga adalah yang disebutkan di dalam mulai dari ayat 8 panjang banget sampai ayat ke 20 kira-kira itu ya. Panjang, 13 ayat. Siapa mereka? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia yang tadi juga mukmin juga manusia, kafir juga manusia, ini ada manusia lain ini. Ya. Kenapa kok cuma di sini sebutkan maminan nasi sebagian manusia, atau ada di antara manusia yang ini nggak pantas disebut manusia sebetulnya. Ini golongan ketiga ini nggak pantas disebut manusia, tapi masih disebut manusia karena wajahnya masih manusia. Ini saking marahnya Allah dengan mereka. Maghdub alaihim, orang yang dimarahi. Siapa mereka? May yaqulu amanna billahi, orang yang mulutnya mengatakan kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kami percaya dengan hari kemudian, wa ma hum bimu'minin, tetapi hati dan perilaku mereka tidak ada imannya belas.
cangkem tok. Ini kritik buat kita semua, orang yang pintar-pintar nyebut nama Allah tapi hatinya nggak ngikut. Kita kan seperti itu. Jadi orang yang beriman tuh nembus 3 dimensi, hati, lisan, dan perilaku. Kalau orang munafik cuma 1 mulutnya tok. Mulutnya mengatakan beriman, hatinya tidak. Perilakunya gimana? Kadang-kadang kelihatan seperti iman. Nah, ini orang ketiga ini. Ini sebenarnya kritikan buat kita semua. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya karena kita sering menyebut nama Allah, tapi yang menyebut cuma mulutnya doang, sedangkan hati kita bertentangan dengan apa yang kita ucapkan. Sudah sering saya sampaikan kan? Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu semestinya berangkat dari hati yang merasa bahwa kita ini penuh dosa, penuh kekotoran, punya kekurangan, penuh kelemahan. Tetapi ketika kita mengatakan subhanallah, kadang-kadang hati kita ini mengatakan bahwa kita ini orang hebat. Ada sedikit kehebatan. Ada merasa kita lebih suci daripada orang lain dan merendahkan orang lain. Itu sifat munafik sebetulnya, mempermainkan Allah. Dikiranya Allah cuma melihat mulutmu saja, hatimu Allah lihat. Maka jangan coba-coba menyebut nama Allah dengan mulutmu, lalu kamu merasa bahwa kamu aman dari penglihatan Allah tentang hatimu. Dilihat oleh Allah dan itu yang dilihatnya. Walakin yang ila qulubikum. Nah, yang ketiga ini adalah orang munafik. Siapa mereka? Orang yang bicara iman dengan mulutnya tetapi tidak dengan hatinya. Jadi mulutnya iman, hatinya tidak. Terus lahirnya gimana? Lahiriahnya itu kadang-kadang ada mirip-mirip iman. Makanya banyak orang Islam yang tertipu dengan ini. Dikiranya orang beriman padahal tidak. Dikiranya memperjuangkan agama, perjuangkan Quran padahal tidak. Yang diperjuangkan itu kadang-kadang ya nasi bungkus, nasi kotak. Tapi mulutnya meyakinkan kita dan sebagian perilakunya karena pakaiannya kan mencerminkan keimanan yang hebat. Yang ditenteng gambar Quran, terus kibarkan benderanya juga bendera yang luar biasa lah gitu. Seolah-olah iman. Yang lain malah yang tidak pakai itu kadang-kadang. Bajunya juga cuma gambar apa gitu kan. Oh dia enggak, bajunya Arab semua, ayat semua di mana-mana, tapi tidak ada di hatinya.